penanganan stunting supaya Raya diperiksa lebih lanjut oleh dokter spesialis anak. Ferawati bukannya enggan memboyong Raya ke rumah sakit, tapi ia terhimpit masalah ongkos. Iya, kadang sedih ngeliatnya juga. Aku juga bingung kadang berobat kan ke rumah sakit ya pakai duit ongkosnya gitu. Kadang kan bolak-balik gocap gitu. Saya kadang nggak punya duit buat berobatnya itu. Kadang cuma bisa kasihan doang. Perempuan asli Jakarta ini cuma ibu rumah tangga yang andalkan penghasilan suami untuk penuhi kebutuhan hidup. Jadi buruh di Medan, penghasilan sang suami cuma 2 juta rupiah sebulan. Nominal segini sering bikin dapur rumahnya tak bisa mengepul saban hari. Kan kalau orang kan makannya yang ini itu, kadang saya ya paling sayur seadanya aja gitu loh, dikasih makannya. Buah-buahan juga jarang. Kalau lagi ada rezeki, iya kadang saya beli bubur, buang bubur sehat pagi-pagi, terus makan buah, terus sayur gitu. Kalau lagi nggak ada duit ya enggak. Jarang santap asupan bergizi, ditambah punya sakit penyerta, bikin kondisi Raya jadi ringkih. Kalau misalnya badannya agak sehat, dia emang makannya agak lahap. Kalau kakinya lagi pegel apa tangannya, emang susah dia, nggak mau dia. Namanya dikasih jajanan apa enggak, dia ngerasain sakit. Nyusu juga kalau lagi pas aus aja kali dia mau. Kalau lagi ngerasain sakit mah nggak mau dia nyusu juga. Di tengah kesulitan yang menerpa, Ferawati tak patah arang pulihkan kesehatan Raya. Ada saya suka ngeliat di Facebook ya, dikasih susu apa biar gemuk gitu ya. Pernah lagi tuh sama dokter Budi sudah dikasih SGM BBL tuh pernah, tapi kan dia itu 200 gram tuh harganya 40.000. Sedangkan itu cuma diminum sehari, saya kan nggak sanggup balik lagi ke SGM gitu. Dan itu bapaknya pas lagi nggak kerja. Terus kemarin tuh ngeliat di Facebook kayak gitu, katanya ada susu ura-ura gitu. Terus saya beli, kata bapaknya udah kasih susu ura aja. Dibanding daerah lain, Jakarta punya fasilitas kesehatan memadai. Tapi realitanya tak luput dari problem stunting. Merujuk data Survei Kesehatan Indonesia, prevalensi stunting di Jakarta berada di angka 17,6%. Artinya, 18 dari 100 anak di Jakarta alami stunting. Raya salah satu potretnya. Jakarta punya target menekan angka stunting hingga 14% pada 2024. Bahkan berambisi di bawah 5% di masa depan, atau setara dengan level stunting di negara-negara maju. Pemprov DKI juga menargetkan pada 2024 tak ada lagi kasus baru stunting usai aktif melakukan pencarian kasus sepanjang tahun lalu. Hari ini anak stunting di Jakarta yang betul-betul sedang kita tangani ya, sedang dalam kondisi stunting itu 5.994 yang stunting ya. Anak-anak yang usianya mungkin udah di antara 2-5 tahun ya. Kepala Dinas Kesehatan Jakarta bilang, anak yang punya penyakit penyerta beresiko lebih tinggi kena stunting. Sebenarnya intinya penyebabnya adalah asupan gizi yang kurang, malnutrisi, asupan gizi yang kurang, dan juga bisa disebabkan oleh penyakit penyerta gitu. Jadi kebanyakan anak stunting itu dia punya penyakit penyerta. Mungkin TBC, mungkin gangguan pencernaan, mungkin ada masalah makan ya, mungkin dia punya gangguan makan. Stunting yang grogoti tumbuh kembang anak jadi momok mengerikan. Apa iya pemicunya cuma persoalan malnutrisi saja? Sebenarnya sih siapa sih yang pengen anaknya stunting gitu ya. Cuman kan dari anaknya sendiri aja memang tidak mau. Mengabdi di Puskesmas Koja, tugasnya memeriksa dan memantau tumbuh kembang anak. Intervensi gizi dilakukan dengan pemberian makanan berprotein bagi anak-anak bermasalah gizi.
Jika ada sinyal stunting, sang anak dirujuk ke rumah sakit untuk ditangani lebih intensif. Biasanya pasien kita nilai ukur kembali sih untuk mengkonfirmasi. Jadi dari pemeriksaan antropometri tersebut kita ulang kembali untuk mengkonfirmasi apakah memang benar anak ini tergolong stunting atau tidak. Pemantauan pada pasien stunting dilakukan secara kontinu sampai si anak terbebas dari stunting. Dilakukan setiap bulan, jadi kenaikan tinggi badan itu dapat diraih minimal 3 bulan. Misalnya ya, pasien 1 tahun itu dinyatakan dia stunting itu jika dia di bawah 68,9 cm. Dia sudah bebas stunting ya, sudah di 68,9 sampai di parameter 74. Bagi sebagian orang tua, stunting masih dipandang sebagai aib. Nurul bilang, tak semua orang tua kooperatif kalau buah hatinya divonis stunting. Ini jadi tantangan bagi Nurul dan nakes lainnya, sebab penolakan dari orang tua malah kian menyulitkan penanganan. Denial ya, istilahnya denial. Nggak mau, anak saya enggak kok, baik-baik aja, orang aktif, sesuai dengan usianya, cuma memang agak kurus sedikit aja, kan ibunya kan memang kurus, bapaknya juga kurus, sudah pasti ini kayak bapak ibunya aja turunan, seperti itu. Menyangkal fakta stunting tak berlaku bagi Julia. Ia legawa saat Kara, nama anaknya yang kami samarkan, divonis stunting sekitar awal 2023. Sebenarnya sih siapa sih yang pengen anaknya stunting gitu ya. Yang penting kitanya sebagai orang tua harus gimana nih caranya si anak supaya nggak berkelanjutan gitu kan. Harus kita atasi stunting ini gitu, supaya dia makannya mau gitu, supaya yang tadinya makannya dikit jadi banyak gitu aja sih yang penting gitu. Jangan sampai nih anak udah stunting kita dini. Kara bermasalah tumbuh kembangnya ketika berumur 3,5 tahun. Sewaktu melakukan cek rutin di Posyandu 3 kali berturut-turut, bobot Kara tak kunjung naik, pun dengan tinggi badannya yang mandek. Dari kadernya itu kita disuruh ke puskesmas. Dari puskesmas kita disuruh untuk ke poli anak kan, ke poli anak disuruh untuk cek darah, tes mantuk, terus tes FSH juga. Julia bilang ia sulit sediakan makanan bergizi tiap hari lantaran terbatas dana. Ekonominya seret, ditambah lagi karena sempat bermasalah nafsu makannya. Kalau daging ya, dagingnya kita nggak mahal ya, jadi kita kan nggak mungkin tiap hari kita nyediain daging. Paling kayak telur aja sih yang gampang didapat, telur atau ikan yang lebih terjangkau gitu kan. Kayak ayam pun juga ya jarang. Puskesmas lalu merujuk Kara ke poli gizi. Seminggu sekali, Julia membawa buah hatinya ke rumah sakit. Selama proses pemantauan, Julia lebih ketat mengatur pola makan Kara. Kalau bisa sih jamnya itu sesuai, jamnya itu teratur. Jadi dari pagi kita bangun tidur susu, selang 2 jam sarapan, selang 2 jam cemilan, terus istirahat kan, istirahat bangun tidur makan lagi. Perlahan tapi pasti, bobot dan tinggi Kara kian bertambah. Penanggulangan stunting jadi agenda prioritas Pemprov DKI Jakarta di sektor kesehatan. Sepanjang 2023, Pemprov DKI secara aktif mencari kasus anak-anak bermasalah gizi hingga stunting untuk dilakukan intervensi sedini mungkin. Upaya jemput bola dilakukan dari pintu ke pintu dengan mengukur status gizi balita.
kami temukan secepat mungkin anak-anak yang mengalami masalah gizi, belum stunting ini ya, masih ada masalah gizi, supaya kami bisa intervensi secepatnya sehingga dia tidak stunting gitu. Jadi intinya programnya kami ingin mencegah sebetulnya, karena kalau udah kadung stunting, intervensinya agak susah. Berdasarkan data Dinas Kesehatan DKI, hingga November 2023, 19,6% balita lulus stunting setelah dilakukan intervensi. Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono pun mengklaim kasus stunting di wilayahnya menurun. Dari 22.000 kasus stunting di seluruh wilayah DKI, 9.000 kasus sudah dituntaskan. Sementara untuk rawan gizi, 13.000 kasus sudah dituntaskan dari total 23.000 kasus. Berdasarkan survei status gizi Indonesia, DKI mampu memangkas prevalensi stunting sebesar 2% pada 2022. Tapi, apakah penurunan angka kasus jadi wujud angin segar beresnya penanganan stunting di Jakarta? Setelah kita cek ya data stunting menurut Survei Kesehatan Indonesia 2023, untuk DKI masih cukup tinggi ya, artinya masih di atas 15%. Artinya menurut saya DKI sebagai kota yang sering dianggap kota yang paling maju, ternyata masih menyimpan masalah dalam hal pencegahan dan penanganan stunting. Stunting umumnya terjadi karena kekurangan gizi kronik pada 1000 hari pertama kehidupan anak. Tapi, isu stunting bukan sekadar bicara soal kekurangan nutrisi saja. Asupan makanannya nggak cukup, misalnya orang tuanya miskin, ya, atau dia ditelantarkan, atau satu lagi orang tuanya mampu, tetapi dia nggak ngerti ngasih makan anak itu seperti apa. Yang kedua, asupannya cukup, cuma dia ada yang ikutan makan, itu penyakit. Faktor kemiskinan, pengetahuan, dan lingkungan bisa sebabkan anak kena stunting. Ada eksposur lingkungan, termasuk dengan patogen, dengan bakteri-bakteri, dengan mikroorganisme yang menyebabkan penyakit, itu tentu akan berpengaruh. Jadi hygiene dan sanitasi lingkungan itu memainkan peranan yang penting, karena itu dapat menyebabkan anak jadi sering terkena sakit. Faktor-faktor ini perlu digarap agar Jakarta bisa bebas stunting secara tuntas. Ya, ini akan jadi bom waktu kalau isu stunting tidak diatasi dan tidak dicegah, ya, dipercepat penurunannya. Stunting bak fenomena gunung es. Kasus yang terlihat di permukaan tak menggambarkan realitas sesungguhnya. Di lapangan, diduga masih banyak kasus stunting tak terlacak. Padahal lebih dini terdeteksi dan tertangani, anak stunting bisa berkembang optimal. Saya pernah ke satu daerah di Sumatera Utara, itu saya nggak sebut deh kotanya, itu dinkesnya bilang, oh kita udah zero stunting gitu kan. Begitu saya belusukan, saya turun ke lapangan, boro-boro zero stunting, karena masih kita temukan juga yang stunting. Nah ini kan bahaya gitu, kalau hanya untuk hitung-hitungan aja di atas kertas sudah turun, tapi faktanya enggak. Kalau semakin muda, koreksinya makin banyak, makin mendekati anak yang normal. Tetapi kalau makin besar masih bisa dikoreksi, tetapi tidak sebagus kalau kita mengoreksinya 2 tahun. Ya tentu tidak sebaik kalau anak yang nggak pernah stunting ya. Koalisi Perlindungan Kesehatan Masyarakat atau Kopmas, kelompok relawan yang bekerja mendampingi anak-anak stunting, mencurigai masih banyak kasus stunting yang tidak terdata di wilayah Jakarta dan sekitarnya.
Jakarta itu uniknya banyak masyarakat Jakarta yang masih KTP Jakarta tapi mereka nggak tinggal di Jakarta gitu. Mereka tinggalnya misalnya di pinggiran Jakarta. Nah ini kan penanganan stunting itu kan harus sesuai kata KTP gitu. Kadang-kadang warga pendatang itu juga tidak terdata dengan baik. Nah ini yang masih perlu diluruskan nih gitu. Bagaimanakah apakah angka yang memang turun itu memang benar-benar warga pure Jakarta atau memang pendatang gitu. Kopmas mengaku sering terbentur tembok saat mencari data di lapangan untuk melakukan pendampingan. Bahkan untuk hanya sekedar kita kasih survei mengetahui ibu yang kasih ASI eksklusif aja nggak bisa loh. Tapi kalau bicara nggak boleh dibuka, terus bagaimana kita tahu gitu kan anak ini stunting atau enggak? Pemprov DKI Jakarta mengklaim punya Satgas Percepatan Penanggulangan Stunting yang siap memonitor dan mendampingi kasus stunting secara intensif, mulai dari level RT, RW, hingga kelurahan. Dan salah satu kemudian peran yang menunjukkan komitmen Pemprov adalah adanya kader ya. Ada kader-kader kita punya tim pendamping keluarga atau TPK yang isinya adalah kader. Ada kader dasar Wisma, ada dari BKK itu yang memberikan pendampingan gitu kepada setiap keluarga secara intens. Nah, ini menjadi sangat prioritas untuk menyiapkan agar SDM-nya menjadi pinter gitu ya. Kalau pinjam bahasanya Pak Menkes, kalau nggak mau bodoh jangan stunting anaknya gitu ya. Tahun 2023 lalu, lebih dari 100.000 anak lahir di Jakarta. Jakarta mesti berlari melawan stunting agar seluruh anak tumbuh tanpa kendala. Faktor penyebab stunting kompleks. Penanganannya pun tak kalah kompleks. Misalnya kalau kita bicara Pandeglang, itu kan memang terkenal daerah yang memang masih miskin lah ya, ekonominya lemah. Ya udah persoalan sosial ekonomi gitu kan, itu menjadi kuncinya gitu. Kita bicara lagi NTT kurang apa banyak sekali, bahkan banyak yayasan-yayasan yang turun di sana untuk mengatasi stunting, tapi nggak gampang karena ada faktor geografinya. Di sana kalau udah dingin, itu bahkan ikan aja susah hidup gitu kan gitu. Jika tiada penanganan secara masif dari segala lini, stunting bisa jadi bom waktu di masa mendatang. Ini akan jadi bom waktu kalau isu stunting tidak diatasi dan tidak dicegah, ya, dipercepat penurunannya dan dicegah kasus-kasus barunya, maka kita akan menghadapi bom waktu di mana tentu untuk berkompetisi di kancah global, ya, kita perlu sehat jiwa, raga, kecerdasan. Jadi intelektualitas ya itu juga sangat penting untuk kita berkompetisi, tetapi juga tubuh yang sehat ya. Dan ini menurut saya kunci kalau kita mau mencapai Indonesia Emas tadi. Jakarta telah bertekad untuk menciptakan generasi emas, bukan generasi cemas. Mimpi Indonesia Emas 2045 bisa bermuara sia-sia jika masih berkutat pada masalah stunting yang belum teratasi. Orang tua hingga negara masing-masing punya peran mewujudkannya.